teman-teman, buat kalian yang belum tahu apa aja sih gejala virus corona atau COVID-19 itu, di sini kita bakal jelasin. Jadi kalian harus simak videonya baik-baik. Infeksi virus corona atau COVID-19 membuat penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan hingga sakit kepala, atau gejala infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, nyeri di dada, dan sesak nafas. Oke, sekian dulu dari kita kayak gitu. Jangan lupa kalian harus hati-hati, stay safe, oke? Nun waktu mau turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan anugerah Allah hari ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan puasa yang kita lakukan bisa membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu adalah sikap hati-hati. Diibaratkan seperti orang yang berjalan di jalan setapak, penuh dengan duri dan lubang. Maka jika tidak berhati-hati, kemungkinan maka dia bisa terperosok ke dalam lubang itu, atau bisa terkena duri yang bisa membahayakan dalam kehidupannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita berbuka puasa, mari kita ikuti kajian pengantar berbuka puasa kali ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu. Syirik itu artinya adalah menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Dan syirik ini adalah merupakan lawan dari tauhid, yakni mengesahkan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa kita tidak diperbolehkan untuk syirik atau menyekutukan Allah? Karena syirik ini adalah bisa merusak keimanan seseorang. Masih banyak kita jumpai dalam kehidupan orang-orang mempraktekkan perilaku-perilaku syirik kepada Allah. Sebagai satu contoh, masih banyak yang datang kepada orang-orang pinter, atau orang Jawa mengatakan dukun, atau istilah kerennya itu adalah paranormal. Di mana dia datang ke sana adalah untuk menyampaikan hajatnya, menyampaikan keinginannya, agar dia mendapatkan sesuatu dalam hidup ini, keberkahan dalam hidup ini, atau menyampaikan minta pertolongan kepada orang pinter tadi, atau yang kita sebut dengan paranormal. Belum lagi bentuk-bentuk saji-sesajian, yang sesaji-sajian itu hanya ditujukan bukan kepada Allah,
tetapi dengan maksud yang lain, karena dia ingin terhindar dari bala atau musibah, atau karena sesuatu yang lain. Ini adalah sangat dilarang dalam Islam, dan Allah sangat marah sekali kepada orang-orang yang mencampur ibadahnya dengan syirik. Bahaya syirik dalam kehidupan seorang muslim yang pertama adalah dia tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain dengan izin Allah. Bahaya syirik yang berikutnya adalah walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan sekiranya kamu berbuat syirik, lahabita anhum, maka lenyaplah semua amalan-amalan daripada kamu, maka nu ya'malun, apa yang telah engkau lakukan. Maka kita akan merasakan bahaya dari perbuatan syirik itu adalah bagaimana amalan-amalan sholat, amalan-amalan puasa Ramadan, puasa sunnah, zakat, ibadah haji, maupun kebaikan-kebaikan yang lain yang kita lakukan sesaat masih di dunia, jika masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, maka semua amal-amal kebaikan ibadah yang kita lakukan itu akan terhapus. Ibaratnya adalah seperti debu yang tersapu dengan angin. Tidak ada gunanya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang berbahaya akibat daripada perbuatan syirik kepada Allah adalah tidak bisa nanti memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya dia, barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh diharamkan baginya al-jannah, yaitu surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Ini sangat berbahaya dalam ibadah kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah berusaha dalam hidup ini untuk berbuat kebaikan. Kita sudah berusaha dalam hidup ini untuk melakukan sholat, puasa, berhaji bahkan, dan ibadah-ibadah sedekah yang lainnya. Kalau sampai tercampuri dengan berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Puasa Ramadan salah satunya adalah mendidik kepada kita bagaimana kita ini hanya menyembah kepada Allah dan tidak mencampur adukan dengan keyakinan-keyakinan kepada selain Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan bisa mengantarkan kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa ketika berbuka puasa berdoalah. Zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.